Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI nomor 46 bagian kimia. Diketahui entalpi reaksi adalah sebagai berikut. Pembakaran ZNS atau zinc sulfida di udara mengikuti persamaan berikut. Persamaannya kita ketahui belum setara ya teman-teman. Ditanyakan entalpi atau delta H dari reaksi pembakaran ZNS adalah berapa? Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah bahwa persamaan reaksinya belum setara, sehingga kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Dari soal ini, kita juga dapat mengetahui bahwa cara untuk mengerjakan soal ini adalah dengan menggunakan hukum Hess. Ya. Hukum Hess ini secara sederhana adalah energi yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh reaksi akan sama, apakah reaksi itu terjadi langsung dalam satu langkah atau melalui beberapa langkah. Misalnya, jika A berubah menjadi C baik langsung ataupun melalui B dengan asumsi bahwa A menjadi B kemudian menjadi C, maka jumlah perubahan energi atau entalpinya akan tetap sama. Baik, kita mulai kerjakan ya. Di sini tentunya kita harus menyetarakan persamaan reaksinya terlebih dahulu ya. Karena kita tahu di sini bahwa oksigen di sebelah kiri jumlahnya adalah 2, sementara di sebelah kanan jumlah oksigennya adalah 3. Dengan begitu kita bisa dapatkan persamaan reaksi setaranya adalah zinc sulfida ditambah 3/2 oksigen menjadi zinc oksida ditambah sulfur dioksida ya. Nah, di sini mohon maaf di sini saya tidak tuliskan ZNO-nya, di sini fasanya adalah solid ya atau padatan. Nah, di sini yang mau ditanyakan adalah delta H0-nya berapa, seperti itu. Nah, jika kita asumsikan yang diketahuinya adalah persamaan reaksi pertama, kedua, dan ketiga, maka kita dapat memanipulasi persamaan reaksi ini menjadi reaksi yang kita inginkan, begitu ya. Nah, untuk reaksi yang pertama, ya, untuk reaksi pertama ini terdapat satu senyawa ZNS yang mana di persamaan reaksi yang kita inginkan juga terdapat senyawa ZNS. Karena ZNS di persamaan reaksi yang kita inginkan ada di sebelah kiri atau sebagai reaktan, sementara yang diketahui adalah di sebelah kanan, maka untuk persamaan reaksi pertama ini bisa kita balik ya. Ingat hukumnya, jika persamaan reaksinya kita balik, maka entalpinya akan berubah tanda. Yang tadinya negatif menjadi positif ya. Yang tadinya eksoterm menjadi reaksi endoterm. Begitu. Sudah kita balik reaksi yang pertama, kemudian di sini ada oksigen, tapi karena oksigen itu ada di reaksi kedua dan ketiga, maka kita boleh skip dulu ya. Kita akan langsung menuju ZNO atau zinc oksida. Zinc oksida ini ada di reaksi nomor 2 dan di sebelah kanan. Namun perbedaannya adalah pada soal yang diketahui zinc oksidanya sebanyak 2 ya. Banyak 2 mol. Sementara yang ditanyakannya hanya 1 mol saja. Maka bagaimana solusinya? Jadi persamaan reaksi yang kedua ini kita bagi ya molnya atau koefisiennya begitu ya supaya zinc oksidanya menjadi 1 mol. Dengan begitu maka entalpinya juga akan mengikuti, entalpinya juga harus dibagi 2 ya. Maka persamaan reaksi yang kedua ini tetap begitu ya susunannya tidak dibalik namun kita bagi 2 menjadi zinc ya ditambah karena oksigennya sebelumnya 1. Jika kita bagi 2 menjadi setengah oksigen menjadi ZNO. Dengan delta H0 dibagi 2 juga yaitu 348,0 kJ. Ya. Kemudian bagaimana dengan persamaan reaksi yang ketiga? Di sini yang ditanyakan ya sulfur dioksidanya ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan yang diketahui sulfur dioksidanya ada di sebelah kanan ya. Kemudian molnya juga sama-sama 1 mol sehingga kita tidak perlu membolak-balik maupun membagi persamaan reaksi ini ya. Sehingga persamaan reaksinya kita tuliskan tetap delta H0-nya adalah negatif 296,1 kJ. Lalu apa langkah selanjutnya? Di sini jika ada reaktan atau produk yang sama ya,
bisa kita coret ya. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia sudah dihasilkan, kemudian kita pakai lagi, berarti di persamaan reaksi totalnya tidak usah kita tuliskan ya. Sehingga zinc yang ada di sebelah kanan ya, dia sudah diproduksi, kemudian kita pakai lagi, maka bisa kita coret. Sulfur yang sudah diproduksi di persamaan reaksi pertama, tapi kemudian di persamaan reaksi yang ketiga kita gunakan sebagai pereaktan, maka bisa kita coret. Sehingga hasil akhir reaksinya adalah ZNS ditambah O2-nya kita jumlahkan menjadi 3/2 menjadi ZNO dan sulfur dioksida. Kemudian delta H0-nya kita jumlahkan semuanya ya, sehingga totalnya adalah negatif 441,2 kilojoule. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, di sini saya tambahkan catatan bahwa reaksi pertama dibalik, reaksi kedua dibagi 2, dan reaksi ketiga dibuat tetap. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.